Oh iya. Kanti bola. Sapa anu apa taksi Taksi. Pakai kowe mlaku taksi yo. Wah, iki ora mung pakai taksi, maksim pakai yo ini. Sing lebih parah ki fake Supra lho. spek Supra Pak. Waduh. Mil Larangan, Mas. Kenapa bro? Wis kono. Ini aku ya Oh, Kentelan nih. kentelannya lho. kendelan Wis Suara mari-mari. paling Bang. iya kuwi apa cuk Agung wih apa iki wah Culik. Ki apa, Cuk? masuk Apa ya? Ajingo. Lah, Oh, pas. balon. tengane Agung kok ini Wah. Jalan ya, jalan. Lah, Gong. Telepon Gong. Soko. Siapa Gong? sapa iki Gung angkat wae sapa ngerti penting Gung Rasa. ket mau telepon iki Diangkat sih. Wis kono. Oh, Jogor. kudu ngani tak terjawab kok ya nanti balik Gusti wis malen Agung, apakah engkau mengasihi aku? Agung, apakah engkau mengasihi aku? Agung, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Para pemirsa, orang-orang muda, OMK, para umat sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Romo Martinus Utomo PR, dalam acara Saint John Pot, podcastnya anak muda. Ya. Dan pada hari ini, dalam acara Saint John Pot ini, secara khusus kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sangat menarik bagi orang muda, yakni tentang panggilan. Maka dari itu, karena temanya tentang panggilan, maka saya sudah mengundang seorang narasumber yang cakep ya dan juga berpengalaman, sudah dewasa. Ya, maka saya akan menyapa tamu kita yang kita tunggu-tunggu, yakni Mas Agung. Selamat datang Mas Agung. Ya, selamat berjumpa Romo. Memperkenalkan diri? Ya, silakan. Memperkenalkan diri, nama, lalu kemudian dari lingkungan mana, lalu kemudian terus mengenai identitas dirimu. Silakan. Baik. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Saya Gregorius Agung. Gregorius Agung Nugroho dari lingkungan Terasan. Saya asli orang Delanggu. Tahun lahir saya 2000, sudah Berapa? 2000 2000, tahun 2000. tahun 2000. Berarti 24 24 tahun. 24 tahun. Iya. Saya di paroki juga sebenarnya tidak begitu aktif dulu nih. Dulunya. Terus, ya. Oh ya. Kemudian setelah merantau pulang dan akhirnya ada Panggilan, kerinduan. untuk ikut dalam kegiatan OMK. Akhirnya saya menjadi kepala cabang di wilayah Njuwiring. Wah, luar biasa ya Mas Agung ini ya. Ya, Mas Agung ngomong Mas Agung ini anak nomor berapa tuh? Oh ya, saya anak pertama dari tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Bersaudara. Oh, Anak pertama dan anak yang paling bandel. ya. Oh, ya bandel. Bandel itu berarti punya prinsip. Nah, terus Mas Agung berarti adik-adik ada berapa? Ada dua dong, Mo. Ada dua. Oh ya, Ya, yang pertama itu cowok, yang paling kecil cewek. cewek lagi. Terus Mas Agung ini dengar-dengar sudah bekerja di mana Mas? Saya bekerja di TPR, di supplier pengecoran logam. Pengecoran logam. Bagian apa kalau boleh tahu? Saya kuli, Mo.
Bagian kuli. Oh, kuli, Oh ya. iya. Mm-mm. Luar biasa ya Mas Agung ini anak pertama, punya tanggung jawab besar terhadap keluarga dan kemudian juga sudah bekerja. Namun saya mendengar dan tidak hanya saya tetapi juga teman-teman OMK yang di Delanggu ini mendengar bahwa Mas Agung, saya selanjutnya panggil Mas Agung Bro itu aja ya, biar Ya. akrab tuh ya. Bro Oke, Agung oke. ini katanya dengar-dengar, hear dalam bahasa Inggris ya, dengar-dengar itu katanya mau masuk seminari. Apakah itu betul Mas Agung? Oh, dengar Bro, dari mana? ya, saya Dengar dari mana, dengar Romo, ya? dari teman-teman OMK dan juga dari umat juga. Saya mendengar bahwa Bro Agung ini katanya mau masuk seminari. Itu benar atau tidak, Bro? Ya, semoga saja benar, Romo. Oh ya. Kita doakan saja. Saya Oh, juga mengikuti panggilan Kristus itu kemana dalam hidup saya. Oh gitu ya. Terus begini, Bro. Mas Agung ini kan sudah bekerja dan sudah sekian lama bekerja tentunya ya. Pasti ada momen atau ada saat yang membuat Mas Agung ini merasa terpanggil pengen jadi romo. Padahal kita tahu ya teman-teman ya, yang namanya panggilan Tuhan itu lembut tetapi mengusik hati. Tuhan nggak pernah memanggil dengan keras, hei kamu jadi romo, tidak pernah. Panggilannya lembut, mendayu-dayu tetapi mengusik hati. Lalu yang ingin kita tanyakan adalah, apakah Mas Agung ini atau Bro Agung ini memiliki suatu pengalaman di masa lalu yang membuat dia tuh tergerak ingin menjadi imam atau menanggapi panggilan menjadi imam. Kira-kira apa Mas Agung? Apakah punya pengalaman yang menarik di masa lalu yang membuat Mas Agung klik tiba-tiba pengen menjadi seorang imam atau seorang romo? Ya. Gimana ya menjelaskan tentang jatuh bangun panggilan dalam hidup itu? Maksudnya gini, kira-kira di usia berapa atau kapan Mas Agung mulai merasakan atau mendengarkan panggilan Tuhan? Sebenarnya sejak kecil, Sejak masih dalam kandungan? Bukan? Ah, Wah, bukan. ya. sejak kecil, sejak SD itu pengen banget jadi romo. Ya wajar kalau orang kecil itu seneng kalau lihat romo pakai jubah, Seperti Batman tuh ya? ya seperti Batman. Terus di apalagi di Minggu Palma. Minggu Palma. Itu Kenapa Mas Agung? Minggu Palma pasti romo yang ada arak-arakan pakai naik kuda, Oh, berjubah. kuda asli atau kuda lumping? Kuda asli Oh, pastinya asli, romo. oh ya. Itu sangat menarik bagi saya. Oh ya. Apa yang membuat menarik? Pakaiannya, Wibawanya, ya pakaiannya, ya semuanya. Karena kok ada sih orang kok wis nganggo biasa wae ribet kok nganggo jubah numpak jaran. ya. Ya seperti itu. Akhirnya itu yang membuat saya tertarik untuk menjadi seorang imam Seorang dulu imam. di Oh, SD. gitu. Waktu itu di Delanggu pas Minggu Palma Romo Toto. Toto. Oh Romo iya. Toto. Oh, sekarang tugas di Paroki Delanggu. Ya, terus lanjut. Ya, Paroki Bantul, maaf. Terus lanjut. itu waktu pertama kali Ya. ketika ketertarikan menjadi seorang imam. Kemudian di SMP saya ditawari oleh Romo Sulis Ya. sampai 3 kali, 3 SMP kali. dan SMK. Kayak SMK. Petrus ya 3 kali? Iya. Wah, luar biasa ya. Ditawari 3 kali dan akhirnya Tertarik. Oh, begitu. Terus kemudian ya salah satu faktor penghalang masih di orang tua Orang tua ya. saat itu di SMK. Iya. Saat itu di SMK Anak masih pertama. izin dari orang tua itu susah. Yo besok biar anak-anakmu ae sing jadi romo. Oh, begitu. Gitu. Terus kemudian mulai bekerja saya bertemu dengan Romo Aan yang sekarang di Paciro. Ya, ya. Itu dia bilang tanya umur awal. Umur berapa toh Gung? Saya jawab 23 mau. Oh, ijik suwe. Kuwi patut dadi romo lho ngono. Wah, saya jawab, ya ndak layak dan sepantasnya mau.
Wis pokoknya ketika kamu umur 23, ketika panggilan itu panggilanmu untuk menjadi imam ada, pasti kamu nanti suatu saat pasti mencobanya. Dan akhirnya 1 tahun nggak ada setelah Romo Aan pindah, saya juga mencoba ikut promosi panggilan ya di tahun 2024 ini. Luar biasa ya, itu tadi secara fisik ya. Apakah Mas Agung ini bisa menceritakan dari segi spiritual, kira-kira apa yang mendorong Mas Agung ini pengen menjadi seorang imam? Dari segi spiritual atau relasinya dengan Tuhan Allah kita. Apa ya, kalau spiritual seperti tanda-tanda mimpi seperti gitu ya, Mo? Saya kira bukan, spiritual itu lebih kepada, kalau saya pribadi ya, saya boleh sedikit cerita mengenai panggilan saya menjadi seorang imam itu karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup saya dan juga bagaimana saya merasakan Tuhan itu mencintai saya sangat lebih. Melalui orang tua, melalui teman-teman, bagaimana cinta Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan saya, Tuhan tetap mencintai. Di tengah-tengah perjuangan, Tuhan tetap mencintai. Sehingga saya ingin memberikan cinta yang sama kepada Tuhan, yakni dengan menjadi seorang imam. Supaya saya juga bisa membagikan cinta saya kepada seluruh umat. Nah kalau Mas Agung, seperti apa kira-kira Mas? Kalau saya ini juga suka sekali dengan kalau besuk orang sakit. Besuk orang sakit? Nah, besuk orang sakit. Di rumah sakit? Ya dimanapun itu. Oh dimanapun ya, berarti itu kalau ada yang sakit bisa dibesuk ini ya? Ya bisa dibesuk. Saya suka sekali mendoakan orang yang sakit dan orang yang membutuhkan pertolongan doa. Mungkin seperti itu. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa kok aku nggak mempersembahkan seutuhnya hidupku saja buat Tuhan? Dan artinya itu berguna untuk sesama, bukan untuk diriku sendiri. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa ya. Saint John podcastnya anak muda. Ya terima kasih Mas Agung, luar biasa ya. Memang kalau dalam Injil sudah diceritakan bahwa dalam pengadilan terakhir Tuhan Yesus bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, dia sama dengan menjenguk aku. Maka nanti ini bisa dikembangkan dalam pelayanan imamat, bahwa nanti kehadiran Mas Agung nanti sebagai imam itu adalah mewakili Kristus untuk menyapa orang-orang sakit. Ini luar biasa. Itu ya Mas Agung, terima kasih ya. Lalu kemudian gini, yang namanya keinginan atau cita-cita, motivasi menjadi seorang imam itu akan diikuti dengan gambaran kalau jadi imam. Nah, lalu kemudian Mas Agung, kira-kira gambaran menjadi imam seperti apa yang Mas Agung impikan dalam diri Mas Agung? Artinya, besok kalau Mas Agung mau jadi imam, pengen jadi imam yang seperti apa? Atau apakah Mas Agung memiliki model atau semacam tokoh siapa, romo siapa yang menjadi idola dari Mas Agung? Begitu Mas. Romo idola ya ini, Romo ini. Jangan ya, saya tuh masih banyak kelemahan, saya tuh lemah, lembut, banyak kekurangan, ya nggak pantas lah, yang lain dulu lah ya. Wah, lah semuanya juga merasa tidak pantas kalau di hidup ini. Saya juga merasa nggak pantas. Ya, mohon maaf Romo, saya ada telepon ini. Maaf Bro Agung, Mas Agung, ya ini telepon, tapi kok gambarnya masih seorang gadis ini. Ngomong-ngomong ini siapa ini? Ini jangan-jangan ibunya atau siapa ini ya? Ini tadi dari kantor Romo. Oh dari kantor? Tapi ini apa? Ya wallpapernya masih. Oh cewek. Oh gitu ya. Oh saya malah pengen jadi tanya ini. Mas Agung ini kan sudah pengen jadi romo ya? Dan katanya sudah ikut promosi panggilan. Apakah masih punya relasi dengan seorang wanita begitu? Ya kalau saat ini tidak ada. Relasi khusus maksudnya pacar begitu. Kalau pacar sudah tidak ada Romo. Oh gitu ya. Tidak ada ya. Tapi kalau relasi biasa masih ada kan? Karena biasa. bagi seorang romo itu tidak masalah punya relasi baik dengan wanita, tetapi dalam arti relasi sebagai sahabat begitu. Bukan berarti jadi romo itu nggak boleh dekat dengan wanita, itu juga tidak. Artinya itu tadi bukan pacarnya kan? Bukan Romo, bukan. Sumpah.
Enggak ya, bukan ya. Suka. Ya teman-teman bisa menyaksikan tadi bukan pacarnya loh ya, itu adalah teman kantor. Ya meskipun cantik tapi teman kantor. Bukan teman kantor, Mo. Apa teman apa? Teman bermain. Oh, teman bermain. Bermain di mana? Bermain di mana ya? Bermain di luar kantor. Oh, luar kantor. Oh, ya ya. Teman gereja. Teman gereja. Ya, saya percaya kok, Mas Agung percaya. Nah, begini Mas Agung. Lalu untuk sedikit memperdalam kembali, tadi sudah menyampaikan belum kira-kira gambaran Muhammad yang seperti apa? Lalu kemudian Romo siapa yang menjadi semacam tokoh begitu? Lalu kemudian terus besok mau jadi Romo Projo atau Romo Biarawan? Kan ada dua ya teman-teman ya. Ada Romo Projo atau Romo Keuskupan atau Diosesan. Biasanya titelnya PR. Kalau di keuskupan lain RD, Referendus Dominus. Tapi kalau di Semarang namanya PR atau Projo. Lalu apakah itu atau menjadi imam biarawan seperti Jesuit, MSF atau apalagi ya? OP, OSF, oh bukan OSF itu suster, OSC dan sebagainya. Nah silakan Mas Agung diceritakan. Kalau saya lebih ke ini saja, ke Projo. Projo. Ya. Ada alasankah? Karena memang di Projo juga nanti bertugasnya juga di keuskupan. Di keuskupan yang kita cinta ini, Keuskupan Agung Semarang. Lebih-lebih dekat dengan paroki, keluarga. Iya, dekat dengan keluarga. Seperti itu. Terus Romo yang menjadi idola ya termasuk Romo Tomo ini. Oh ya, Romo Tomo saya tuh ya Romo Tomo yang sudah meninggal Martinus itu. Sutomo. Waduh. Ya ini. Semoga saya bisa menjadi teladan yang baik ya. Ya amin. Ya saya suka dengan gaya Kayak Romo. makan. Romo itu orangnya juga santai, terus dekat dengan Simba-simba. semua saja. Oh. Ya, semua saja. Romo itu apa? Kalau datang pasti membawa hawa sejuk. Apa saya bawa lemari es ya? Bukan ya? Wah, tapi saya ini kepanasan. Ini bertolak belakang ini, aduh teman-teman. Ini karena memang situasinya agak panas ya. Tapi memang saya percaya kalau Romo itu ketika ia berada di situ dan ada di tengah-tengah ketika kumpul pasti membawa perbedaan. Ya, seperti itu. Tapi Mas Agung tetap harus diingat juga untuk teman-teman bahwa yang sebaiknya menjadi tokoh utama adalah Gembala Agung kita yakni Sang Kristus. Lalu boleh menjadi prinsip Mas Agung bahwa menjadi imam itu bukan soal prestasi tapi soal relasi dengan umat. Ya, karena memang tugas sebagai seorang imam adalah seorang pelayan. Bukan prestasi membuat apa, wah nanti lama-lama jadi sombong. Tapi lebih kepada bagaimana relasiku dengan seluruh umat. Seperti Mas Agung ya. Lalu mungkin ini pertanyaan keberapa ya, terakhir atau ya? Kira-kira Mas Agung merasakan nggak perbedaan atau suasana hati sekarang ini ketika ingin menanggapi panggilan menjadi seorang imam dengan sebelumnya? Pasti saya merasakan ada itu ya suka duka sebelum dan sesudah menanggapi. Sebelum menanggapi dulu memang saya senang sekali dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang baik. Terus kemudian setelah menanggapi, akhirnya saya diubahkan untuk berubah menjadi lebih baik walaupun belum masuk ke seminari ya. Walaupun belum masuk ke seminari tapi ketika sudah mau menanggapi. Iya, sudah mau menanggapi panggilan, akhirnya saya harus merubah diri saya menjadi lebih baik. Ya. Berarti panggilan itu merubah hati begitu ya Mas Agung? Iya, begitu Romo. Ya. Nah Mas Agung, yang namanya niat baik itu selalu pasti ada yang namanya tantangan. Itu ya, niat baik itu selalu ada tantangan, entah dari dalam diri, entah dari luar diri. Nah teman-teman mari kita tanyakan, kira-kira Mas Agung ini apakah ada tantangan atau kesulitan terhadap panggilan menjadi imam, entah dari dalam diri, misalnya keraguan kayak atau bagaimana kayak, lalu juga dari luar, bagaimana cara Mas Agung menghadapi? Apa tantangannya dan bagaimana cara menghadapi? Kalau tantangan, keraguan itu pasti pernah terjadi di setiap orang, pasti pernah. Demikian juga saya
keraguan apakah saya nanti bisa untuk menjadi seorang imam dengan kemampuan saya yang seperti ini, terus kemudian saya sudah lama tidak belajar di bangku sekolah dan akhirnya nanti harus belajar kembali, apakah saya bisa mengikuti pelajaran tersebut? Pasti itu terjadi. Kemudian apalagi mau? Lalu kemudian terus tantangan dari luar. Tantangan dari luar ya. Tantangan dari luar itu mungkin seperti ke ini. Omongan dari orang. Oh, orang Ya. tua atau orang siapa? Kalau orang tua mungkin yang ditakutkan nanti ketika anaknya gagal pasti juga merasakan Sedih. ya sedih. Itu Ya. yang saya takutkan, Romo. Lalu cara menghadapi bagaimana Mas Agung? Cara menghadapi ya Dengan doa atau dengan touring atau melarikan diri? waduh. Cara menghadapi saya ya gimana ya? Kalau saya itu menghadapi tantangan itu pasti dengan doa juga. Dengan doa Pasti ya. dengan doa sebagai orang Katolik Ya. yang pastinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya walaupun saya itu doanya ini nggak terlalu rutin kalau berdoa Rutin itu. ya, berarti setahun sekali ya. Waduh, nggak seperti itu mau. Ya kalau pasti ada yang merasakan kesulitan pasti sedang berdoa. Oh gitu ya. Doa kalau sedang sulit. Oh ya. Ya sering seperti itu mau. Oh gitu ya. Ya tidak rutin. Oh ya. Mas Agung, jangan lupa dalam Injil Tuhan Yesus itu kan ketika memanggil 12 rasul untuk menyertai dia, ingat yang dipilih itu siapa? Apakah ahli-ahli Taurat? Apakah ahli kitab? Apakah ahli-ahli kerajaan? Orang-orang kaya? Tidak, yang dipilih adalah para nelayan. Oh ya. Mengapa? Dan artinya di balik semua ini Tuhan Yesus sebetulnya kan menghendaki kesediaan. Meskipun lemah, tapi kalau kita bersedia dibimbing, maka kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Karena kalau yang waktu itu mungkin yang dipilih Tuhan Yesus adalah orang-orang Farisi yang sudah pinter, jadi sombong nanti. Muridnya Tuhan Yesus, kamu bisa apa coy? Ya. Tapi yang dipilih Tuhan Yesus adalah para nelayan yang adalah orang-orang biasa, yang artinya Tuhan menerima orang-orang yang lemah. Asal mau dibimbing, justru orang lemah itu bisa menjadi pewarta kabar gembira. Begitu ya, Mas Agung. Ya. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Terima kasih Mas Agung sekali lagi ya, Ya. atas uraiannya yang begitu panjang dan mendalam. Nanti di seminari akan diperdalam dengan berbagai macam refleksi. Karena seorang tokoh mengatakan, hidup akan sia-sia tanpa dimaknai. Hidup akan hilang tanpa direfleksikan. Maka harus sering-sering berefleksi, memaknai kehidupan ini. Nah, begitu ya, hidup akan jadi bermakna dan berarti. Nah, untuk menutup, saya akan memanggil salah seorang OMK yang ada di sini, ya, audien yang ikut di tempat ini. Silakan maju untuk meneguhkan atau juga memberikan harapan kepada Mas Agung yang akan menanggapi panggilan menjadi seorang imam. Silakan, siapa ini? Oh ya, Mbak Yuna, ini kayaknya ini calon suster ya. Calon lah, Amin. calon ya. Amin. Silakan duduk. Yuk, silakan duduk. Saya tengah Ya. kalau berdua kan tengah-tengahnya setan. Ya. Saya duduk di tengahnya. Biar aman. Mbak Yuna silakan menyampaikan harapan, dukungan atau apa ya, semacam support untuk Mas Agung dari OMK Paroki Belagu ini yang ingin menanggapi panggilan menjadi seorang imam. Silakan. Oke. Tentu ini sesuatu yang menggembirakan ya Romo ya, karena Mas Agung ini memberanikan diri, merelakan diri untuk melangkah menjadi seorang Romo nantinya. Nah, harapannya ya semoga dalam setiap langkahnya nanti bisa lebih teguh lagi, setia, semoga bisa sampai menjadi Romo gitu ya, karena ini kan baru tahap awal-awal ya Romo ya. Dan biasanya kalau lebih serius itu lebih banyak godaannya ya Romo ya, tantangannya lebih banyak. Nah, semoga selalu kuat, diimbangi dengan doa. Kami OMK di Delanggu itu selalu support Mas Agung biar bisa setia sampai akhir. Baik, terima kasih Mbak Yuna sebagai
Ya, iya teman-teman banyak sekali ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ada ratusan orang. Nah, termasuk yang tidak kelihatan gitu ya. Terima kasih Mbak Yona sudah mendukung Mas Agung untuk menjadi seorang imam. Imam itu adalah tetap manusia. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian silakan juga terus mendoakan. Saya sebagai seorang imam sadar diri. Saya banyak kekurangan dan kelemahan, kadang lupa, kadang juga tidak berdaya menghadapi berbagai macam kekurangan dalam diri. Maka kami perlu didoakan, termasuk juga Mas Agung silakan didoakan supaya nanti lancar dalam proses menanggapi panggilan dan boleh menjadi imam. Ya, nanti di Paroki Delanggu akan ada seorang imam lagi namanya Romo Agung PR. Ya, tepuk tangan tadi ya. Masih bersama saya dengan dalam acara Saint John Podcast. Podcastnya anak muda. Iya. Terima kasih para pemirsa, para orang muda, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah acara podcast pada hari ini, pada kali ini dengan tema panggilan. Semoga menginspirasi orang muda sekalian dan juga menginspirasi Bapak Ibu sekalian supaya juga menyupport putra-putrinya yang pengen menanggapi panggilan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ya nih ya, putra-putri panjenengan itu adalah milik Tuhan. Panjenengan hanya sebagai sarana. Kalau Tuhan mengendaki, memanggil menjadi seorang imam, berikanlah. Ya, dan bagi panjenengan adik-adik, anak-anak sekalian yang merasa terpanggil, ingat panggilan Tuhan Yesus itu tidak keras, lembut, tapi mengusik hati. Maka kalau merasa terpanggil, ikuti. Siapa tahu Tuhan memanggil. Terima kasih sekali lagi. Berkah.